pemerintah kan melalui program Prioritas Artacita ini sudah berkomitmen melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi demi memberikan nilai tambah untuk raw materials yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana Anda melihat dampak dari hilirisasi dan industrialisasi ini, utamanya di sektor SDM, Pak Sugeng, ke ekonomi Indonesia sejauh ini? Evaluasi Anda, silakan. Ya, terima kasih, dan pemirsa CNBC dan juga narasumber luar biasa sore ini, bahwa kita harus sadari ya, ini kita dalam perspektif yang lebih luas, dunia tanpa pertambangan itu adalah bagaikan dunia tanpa peradaban. Sebaliknya, pengelolaan pertambangan yang semena-mena tidak memperhatikan aspek-aspek, kalau hari ini kita kenal ESG, Environment, Social, and Governance, sama saja akan juga menghilangkan peradaban. Betapa pentingnya dunia pertambangan. Kita bersyukur sebagai bangsa, kita memiliki cadangan-cadangan di mineral terbatas cukup besar. Katakanlah kalau yang sekarang misalnya ada kontaknya dengan IBC dan sebagainya, kita punya nikel yang cukup besar, yakni secara kita adalah terbesar cadangan, bahkan 42% nikel dunia itu ada di Indonesia. Betul. Bahkan hari ini trading nikel dunia itu adalah Indonesia yang mendominasi pasar itu. Tetapi sekali lagi, pertambangan adalah barang tak terbatas, artinya barang terbatas dia. Jadi harus pengelolaannya sedemikian. Dalam konteks APBN pun Indonesia sangat tergantung dari bagaimana pengelolaan pertambangan ini. Pendapatan negara bukan pajak utamanya, PNBP, itu besar sekali. Target PNBP di APBN 25 misalnya, itu kurang lebih 125 triliun, hampir 80%-nya adalah dari dunia pertambangan. Sektor pertambangan ini, dan di kuartal ini juga termasuk yang mulai masuk ya, dan dengan parameter-parameter kebetulan harga komoditas pertambangan dunia sekarang sedang turun. Di nikel misalnya ya, karena memang banyaknya tanda kutip membanjir produk-produk smelter seperti NPI, nickel pig iron, dan nickel mate dan sebagainya, sehingga ini relatif turun. Nah, kembali kepada tema kita hari ini, bagaimana sustainability menjadi penting. Indonesia yang memiliki tadi, kita memiliki nikel, kita memiliki timah, kita memiliki tembaga, kita memiliki kayak semacam ya timah tadi kita sudah sebut, dan mineral lain, itu kita harus betul-betul mulai berhitung tentang bagaimana tadi hilirisasi dalam konteks hari ini tidak saja dari ore menjadi konsentrat, dan ini sudah seperti tadi smelter, tetapi harus mau masuk ke apa disebut dengan industrialisasi di hilir, sebagaimana yang diresmikan 2 minggu lalu oleh Presiden, yakni tentang industri baterai. Dari sejak dulu kita sejujurnya kita sebenarnya terlambat, sekali lagi kita terlambat, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kenapa demikian? Apa tadi komponen-komponen yang akhirnya menjadi baterai itu? Indonesia ke depan, bahkan dunia, sangat tergantung baterai. Apalagi Indonesia dengan energi misalnya, di mana kita hari ini masih didominasi oleh energi fosil. Ya. Renewable energy itu secara keseluruhan kita baru 14%. 86%-nya kita masih fosil, bahkan masih di kelistrikan masih 67%-nya adalah PLTU batubara. Ke depan fosil ini akan habis dan sudah jadi masalah lingkungan juga. Ingat, kita menandatangani Paris Agreement, kita punya komitmen juga NDC, National Determined Contribution, untuk menekan emisi. Maka ke depan bagi Indonesia adalah mau tidak mau harus punya Battery Energy Storage System, BESS. Dan itu ingat, BESS itu kita dunia belum menemukan yang paling unggul lah katakanlah. Ini Indonesia berkesempatan menjadi pusat baterai dunia yang nanti akan energi yang intermittent ini akan ditampung melalui baterai energy storage seperti sinar matahari, juga angin, dan lain-lain yang sifatnya intermittent, di mana justru Indonesia kaya tuh yang energi intermittent tadi, dan harus disimpan di baterai, apa disebut baterai energy storage system. 76% komponen baterai energy system itu adalah nikel. Ada nikel, ada kobalt, ada mangan, dan memang satu, kita tidak punya litium.
Itu saja. Maka ke depan adalah bagaimana litium katakanlah kita baik B2B maupun G2G kita harus mencari litium untuk secara integratif menjadi produk yang unggul ke depan. Dan Indonesia karena tadi menguasai tambang-tambang yang sangat penting bagi baterai energy storage system atau BESS. Baik, terima kasih banyak Pak Sugeng. Nah, itu juga memantik diskusi kita di Mining Zone Special Dialogue ini. Jadi memang ada catatan tersendiri untuk Anda bagaimana ke depannya energi ini akan lebih sustainable dengan bentuk-bentuk energi alternatif lainnya ya. Yaitu tadi Anda bilang sedikit mengenai baterai energy storage system dan begitu banyak dampak atau impact dari nikel yang terkandung dalam baterai itu tadi. Sekarang saya tanyakan kepada Ibu Emil dari Indonesia Morowali Industrial Park. PT IMIP kan sudah bisa dibilang Ibu sebagai salah satu pioneer dari kawasan industri berbasis nikel di Indonesia. Bisakah Anda ceritakan Bu, the journey berdirinya PT IMIP sejak tahun 2013 lalu hingga hari ini, dan mungkin sedikit note saja dari Bu Emil sendiri mengenai hilirisasi di Indonesia sampai saat ini, evaluasi pula dari Anda dan juga pandangan Anda mengenai hilirisasi di Indonesia, Ibu. Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP itu sebetulnya tahun 2013 ya, itu ada MOU B2B, ini merupakan kerjasama investor domestik dan luar negeri Indonesia dan Tiongkok, dihadiri oleh MOU B2B di Jakarta itu dihadiri oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu dan juga Presiden Cina Xi Jinping. Kemudian 2014 kawasan industri di IMIP itu di Morowali itu diresmikan oleh Menteri Perindustrian pada saat itu adalah Pak Saleh Husin. Lalu di tahun 2015 diresmikan pabrik smelter nikel yang pertama itu PT SMI, Solusi Mining Investment. Nah, pada proses yang cukup panjang itu, kenapa kita kemudian ada kawasan industri IMIP ini? Memang kami pertama adalah kami mendukung program pemerintah yang kami nilai program hilirisasi ini sebagai satu langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dan juga kita bisa melihat bahwa program ini selain juga relevan, tapi juga sesuatu yang sifatnya krusial untuk mengatasi tantangan terhadap ketergantungan ekspor bahan mentah. Lalu juga kebutuhan akan transisi energi, termasuk juga di dalamnya adalah ketegangan geopolitik ya, yang mempengaruhi rantai pasok dunia. Nah, kita bisa melihat bahwa kawasan industri IMIP di Morowali ini merupakan satu contoh konkret bagaimana hilirisasi bisa mengubah struktur industri mineral di Indonesia. Nah, sekarang ini 90% dari produksi kami itu berfokus di stainless steel dan carbon steel. Tadi Pak Sugeng ya sempat sampaikan tentang NPI. NPI kami sekarang ini satu tahun itu memproduksi sekitar 3,9 juta metric ton per year. Lalu sementara untuk stainless steel slab dan juga carbon steel slab masing-masing 6 juta metric ton per year. Lalu sekitar 10%-nya itu adalah untuk bahan baku EV. Nah, untuk bahan baku EV ini salah satunya atau diantaranya ada MHP itu ada 207.000 metric ton per year. Kemudian untuk nickel matte sekitar 45.000 MTPY metric ton per year, dan elektrolitik nikel juga, elektrolitik nikel itu sekitar 50.000 metric ton per year. Dan ada juga beberapa turunan dari industri. Jadi sehingga ketika kawasan industri ini tumbuh, tadi Pak Sugeng sampaikan bagaimana satu industri, kalau tambang itu biasanya kita berupa ekstraksi pertambangan ya Pak ya, dengan nilai ekonomi biasanya bahan mentah yang diekspor begitu ya. Nah, dengan bahan mentah kemudian menghasilkan satu produk, itu kan sebetulnya ada banyak turunannya. Produk-produk turunannya yang nilai tambahnya itu sangat tinggi. Nah, disitulah kemudian kami berkontribusi untuk mendukung kegiatan tersebut. Jadi selain tadi ada stainless steel, carbon steel, ada 3 klaster utama ya di situ. Lalu bahan baku baterai EV, tapi juga ada produk turunan yang lainnya yang tenan-tenan itu juga
beroperasi di kawasan ini. Baik, Ibu Emil terima kasih banyak atas penjelasannya. Kita ketahui juga hilirisasi tentunya kalau dari IMIP ya Bu ya, selain added value untuk raw materials yang ada, kita juga tahu keberadaan dari PT IMIP ini memberikan multiplier effect tentunya bagi masyarakat sekitar lokasi proyek hilirisasi berada. Saya ingin tanyakan mungkin kepada Anda, karena tadi juga sejalan dengan tadi apa yang disampaikan Pak Sugeng, good mining practice dan sustainability is key gitu, agar pertambangan benar-benar bisa memberikan manfaat yang nyata gitu ya untuk komunitas, untuk masyarakat. Seperti apa penyerapan sumber daya manusia di lokasi proyek hilirisasi di IMIP, sejauh apa kontribusi dari PT IMIP terhadap masyarakat di lokasi pabrik Anda berada, Ibu? Yang paling kelihatan sebetulnya di sini adalah penyerapan tenaga kerja lokal Indonesia ya maksudnya. Jadi pekerja Indonesia di industri di kawasan industri IMIP ini itu lebih dari 85.000. Data terakhir itu sekitar 85.600 pekerja Indonesia. Belum sebagian besar mereka berada sebagian dari Sulawesi dan juga dari beberapa daerah di Indonesia. Itu belum termasuk para pekerja kontraktor, sekitar 27.000 pekerja kontraktor lokal yang mereka bekerja di sekitar 500 perusahaan kontraktor lokal juga di Morowali. Jadi itu satu jumlah yang besar. Selain itu juga tentu untuk peningkatan kapasitas dari sisi SDM, kami juga punya TK, SD, IMIP, dan juga sekarang tahun ini Juli 2025 itu tahun ajaran pertama untuk SMP IMIP, lalu juga sampai kepada tingkat vokasi. Jadi kami bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian itu membangun politeknik industri film ya, industri logam Morowali, film namanya. Kadang-kadang suka lupa tuh ya. Politeknik Industri Logam Morowali. Mereka punya program 4-2, jadi 4 semester mereka kuliah sambil praktek, ada workshopnya dari 3 jurusan. Lalu 2 semester berikutnya di semester 5 dan 6 mereka magangnya paid ya. Jadi paid intern di kawasan IMIP. Jadi setelah itu hampir 100% penyerapan dari alumni di film itu bekerja di kawasan industrial. Ya, sehingga kemudian tentu saja pengembangan dari kurikulum, lalu proses belajar termasuk juga praktek-praktek di workshop itu harus sejalan juga dengan perkembangan teknologi yang ada di dunia kerja. Tadi sudah berjalan berapa tahun tadi Bu? Ini sudah 5 kali wisuda. Oh, 5 kali wisuda. Jadi memang sudah ada dampaknya langsung ya Pak ya untuk komunitas yang ada di sekitar pabrik dari IMIP gitu ya. Mereka gratis ya. Baik. Dan juga semuanya dilakukan secara gratis. Baik. Terima kasih banyak. Kita juga masih akan lanjutkan diskusi bersama dengan IMIP, namun kita pertama akan kembali lagi kepada IBC. Selamat datang di sini Pak Ray. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Sebelumnya kami ucapkan selamat mungkin Pak terlebih dahulu atas dilakukannya proyek groundbreaking pabrik EV terbesar di Asia Tenggara oleh Presiden Prabowo Subianto baru-baru saja 29 Juni lalu ya Pak Ray, di mana IBC ini menjadi salah satu pemiliknya. Mungkin ini to setting the notes untuk mengetahui, pemirsa CNBC Indonesia mengetahui hal ini. Sebenarnya menurut pandangan Anda, apa urgensi dan pentingnya kehadiran pabrik EV baterai bagi IBC dan juga ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia dan bagaimana roadmap ke depannya? Pak Ray, silakan. Ya. Terima kasih pertama-tama kepada CNBC dan juga dukungan daripada pemerintah Republik Indonesia, dari Komisi 12 DPR RI, juga dari Satgas Hilirisasi, serta seluruh kementerian yang mana mendukung dari pengembangan EV battery selama ini. Jadi memang terkait dengan hilirisasi dan industrialisasi ini merupakan suatu monumen yang sangat penting untuk Indonesia. Presiden Prabowo telah mencetuskan Asta Cita, dan hilirisasi ini merupakan Asta Cita nomor 5, yaitu mengembangkan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah untuk Indonesia. Nah, peresmian groundbreaking pabrik baterai terintegrasi terbesar Asia Tenggara ini sangat penting untuk Indonesia, bukan hanya untuk kita sebagai player, bukan hanya kita sebagai pasar, tapi kita buktikan kita bisa menjadi player. Karena jika kita lihat daripada ekosistem baterai EV sendiri, 35% daripada komponen EV itu adalah baterai. Dan baterai ini memang membuat nilai tambah yang sangat tinggi untuk Indonesia. Jika kita kalikan nilai tambah daripada nikel menjadi baterai itu sampai dengan 67 kali. Yang mana ini sangat signifikan untuk perkembangan industri dan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu juga
di sini IBC tentu sebagai perusahaan negara kita mendukung daripada semangat pemerintah untuk menciptakan value added untuk Indonesia. Dan ini memang juga secara multiplier effect akan membuka lapangan pekerjaan secara langsung 8.000 dan secara tidak langsung itu sampai dengan 35.000 lapangan pekerjaan. Ini akan berdampak untuk yang di upstream di Halmahera Timur maupun yang di downstream yang di Karawang. Hari ini juga kami sudah merekrut kurang lebih di Karawang, meskipun masih project itu sudah 200 orang dan 100 orang sudah di training ke Cina untuk betul-betul mengerti ada transfer of knowledge daripada industri baterai. Dan tadi ini adalah industri masa depan dan sangat apresiasi kemarin Presiden bisa hadir langsung di groundbreaking. Harapannya ini tahun depan sudah selesai pembangunan di bulan Januari dan nantinya mulai produksi untuk first line itu di bulan Juni 2026. Juni 2026, berarti setahun lagi ya, pertama kali produksi first line ya. Berapa besar kapasitas produksi pabrik EV baterai ini nanti? Apakah akan ada tambahan kapasitas produksi ke depannya? Kita mulai tahap 1 dengan 6,9 gigawatt dan juga dalam waktu 5 tahun kita akan ekspansi menjadi 15 gigawatt. Dan ini akan menjadi hub daripada EV baterai di Asia Tenggara. Sehingga memang itu setara dengan 200.000 mobil listrik untuk yang 15 gigawatt. Untuk 6,9 itu setara dengan 100.000 mobil listrik. Jadi memang sangat cukup besar. Sangat signifikan, sangat besar. Ya. Jadi kan tidak hanya menjadi pasar, tapi bisa menjadi player untuk pabrik baterai gitu ya untuk EV ini. Kira-kira Pak Reynaldi bisakah dijelaskan siapa yang kelak akan menjadi off-taker-nya? Tadi Anda bilang ini menjadi player di kawasan Asia Tenggara gitu ya. Berarti off-taker terdekatnya apakah di roadmap sudah ada? Apakah juga akan diekspor ke luar negeri? Karena demand akan kendaraan listrik global juga begitu tinggi. Iya. Betul sekali. Jadi memang pabrik baterai kami bukan hanya menyasar market domestik, tapi juga regional bahkan market dunia. Hari ini sudah ada beberapa kendaraan listrik yang OEM sudah menyatakan minat untuk menjadi pembeli, bahkan sudah ada melakukan prepayment. Namun karena konfidensialitas saya tidak bisa membuka namanya, tapi memang ini sudah ada off-taker yang jelas. Ini untuk supply domestik dan juga regional, dan untuk energy storage juga yang tadi sempat disinggung Pak Sugeng, ini akan menyasar market Amerika dan juga India dan Timur Tengah. Storage baterai energy storage system itu tadi luar biasa. Kita tunggu nanti Pak, Juni 2026 mungkin kita nanti CNBC bisa langsung ke sana untuk melihat langsung first line production. Kita undang untuk lihat konstruksinya juga. Baik, terima kasih banyak. Sekarang kita akan beralih kepada Wakil Koordinator Bidang Pengembangan Model Bisnis Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi, Pak Imaduddin Abdullah. Pak Ima, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Mining Zone, tentunya special dialog. Tadi sudah mendengar langsung paparan dan juga sedikit insight ya dari para narasumber kita di kesempatan kali ini. Karena lagi-lagi tentunya kita ucapkan selamat gitu ya atas groundbreaking-nya. Kalau dari kacamata Anda mungkin pertanyaan yang sama apa yang saya tujukan kepada Pak Reynaldi, seberapa penting kehadiran pabrik EV baterai ini untuk ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia, dan juga seperti apa roadmap ke depannya yang sudah ada dalam mind tersendiri dari Satgas Hilirisasi? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kita melihat bahwa groundbreaking project yang dilakukan beberapa minggu yang lalu ini memiliki peranan krusial, terutama kalau kita melihat dari skema atau model dari proyek itu sendiri gitu. Kata kuncinya adalah terintegrasi. Jadi selama ini kita sama-sama ketahui bahwa proyek hilirisasi ini sudah banyak didorong oleh pemerintah sejak tahun 2014. Betul. Tapi memang selama ini banyak tentu kita mendengar bahwa proyeknya mungkin masih sampai ke midstream. Ada yang mengatakan bahkan masih di levelnya masih upstream gitu ya. Atau bahkan ada yang mengatakan bahwa ini tidak ada integrasinya. Jadi artinya ada proyek di upstream, ada proyek di midstream, dan juga ada proyek downstream. Tapi tidak pernah ada proyek yang terintegrasi dari upstream, midstream, sampai ke downstream. Nah, ini yang kami melihat bahwa ini sebuah milestone yang besar untuk kita menunjukkan bahwa hilirisasi ini menyeluruh. Ini penting kenapa? Karena selama ini mungkin kalau misalnya, jadi kami di Satgas itu selalu melihatnya dalam pohon industri. Jadi kita melihat pohon industri dari upstream sampai ke downstream, kita lihat mana industri-industri yang kosong sepanjang rantai pasok ini. Nah, ketika ada yang kosong ini membuat industrinya struktur industrinya tidak dalam.
dalam hal ini mungkin ada beberapa faktor yang membuat ini menjadi impact-nya bisa negatif. Misalnya katakanlah ketika ada yang kosong di tengah, misalnya katakanlah kita mendorong upstream untuk baterai, di saat yang bersama kita juga mendorong industri otomotif listrik, tapi kalau tidak ada baterainya yang akan terjadi adalah impor. Nah ini yang kita harapkan dengan terintegrasi dari upstream sampai ke downstream, ketika ada dorongan di upstream, ada dorongan kebijakan di downstream, ini dampak terhadap ekonominya ini bisa signifikan. Jika terintegrasi. Terintegrasi, betul. Nah ini menurut saya kata kuncinya. Dan yang kedua ketika terjadi terintegrasi ini yang paling krusial adalah ekosistem. Jadi kita melihat bahwa industri ini, jadi kita perlu membedakan antara hilirisasi dan industrialisasi. Betul. Jadi hilirisasi ini adalah bentuk nilai tambah. Tapi kalau nilai tambah saja tanpa ada penyerapan atau integrasi, nah itu yang akan terjadi adalah industri tidak berkembang dengan kuat. Nah ini yang kami melihat bahwa dengan adanya terintegrasi dari upstream sampai ke downstream, ini akan memperkuat tidak hanya hilirisasinya saja, tapi memperkuat struktur industri kita agar kita bisa tumbuh secara konsisten. Akhirnya jadi swasembada ya, dari ada raw materials yang ada, jadi nilai added value terintegrasi, bisa ke industrialisasi kita, nilai ekonomi dan daya tambahnya akan semakin luar biasa.